Halo guys, saya Kang Kabir. Saya akan sharing untuk entry saya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada jam 8 malam atau jam pembukaan market Amerika. Saya menggunakan teknik BBMA yang saya mix kadang dengan supply and demand atau support resisten. Di sini BBMA saya pakai untuk menentukan arah kemana pergerakan market selanjutnya, dan ini sangat berguna sekali untuk trading plan teman-teman di rumah ya. Nah, di sini kita akan tandai dulu ya, mana yang menjadi base atau SND-nya di market Euro USD. Nah, ini area base. Nah, ini juga sama base. Kemudian untuk ini juga sama base. Saya udah tandai dengan warna kuning ini ya. Jadi untuk SND ini yang menjadi area supply ini adalah base dari base drop. Jadi kalau misalkan ada market pergerakannya base drop, yang menjadi base tersebut itu adalah area supply, dimana nanti kalau misalkan harga turun, nanti dia akan mengejar atau retrace dulu ke atas untuk mencari area supply-nya. Nanti di area supply bisa ditentukan lagi apakah si market ini akan turun kembali atau break area supply tersebut. Sehingga nanti kalau misalkan break kayak ini yang tadinya area supply terus di break, ini akan menjadi area demand atau bisa disebut dengan base rally. Oke, di sini saya entry dari CSAK atau candlestick arah kuku di H4. Pertama kita tandai dulu untuk CSAK H4, kemudian kita turun ke H1. Di H1 CSAK yang tadi H4 ini akan menjadi momentum. Nah, untuk momentum di H1 ini akan valid ya. Nanti kalau misalkan di H1-nya momentum, berarti H4-nya itu CSAK. Nah, kemudian ini saya udah marking juga untuk area re-entry-nya ada di MA 5/10 high. Cuma saya entry di area tersebut ini ditarik dulu ke atas. Jadi ini dibuat plotting dulu sama market. Nah, setelah kita tentukan yang tadi CSAK di H1, untuk rules keduanya itu harus terjadi ekstrim di H1. Sedangkan area ekstrim tersebut tadi ke break jauh. Oh, ternyata saya cek ini ada news USD yang mengakibatkan harganya naik dulu ke area base yang menjadi supply di H1 ini kelihatan untuk area base-nya ya. Jadi si harga ini saya tuh sudah tandai tadi base yang tadi. Ini ya kemungkinan harga akan nyentuh base tersebut. Ternyata benar ya.
Tadi entry saya 1, 2, 3, 4 layer di bawah ini ternyata ditarik dulu atau plotting dulu ke atas. Nah, jadi saya juga untuk rulesnya ini, yang ketiga ini harus ada CSAK sell juga di M15. Jadi kalau misalkan tidak ada CSAK di M15, saya tidak akan entry karena rulesnya ini harus terjadi dulu sampai minimal di 3 time frame, H4, H1, dan M15. Jadi untuk time frame H4 itu CSAK, terus time frame kedua di H1 itu harus ekstrim, dan di M15 itu harus CSAK sell juga ya. Nah, ini untuk area Fibo golden rasionya. Jadi setelah entry tadi di CSAK M15 yang break M50, ini bisa langsung entry, atau misalkan kalau teman-teman mau nunggu dulu ini nyentuh ke atas ke area Fibo, boleh nanti bisa tambah muatan di area Fibonacci retracement-nya. Oke, untuk di M5-nya ini bisa divalidasi lagi dengan terjadinya momentum yang break M50. Ini kita bisa langsung entry. Artinya momentum di M5 itu berarti CSAK di M15. Nah, ini sama, ini golden rasionya untuk tambah layernya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya trading plan sendiri dengan teknik yang teman-teman udah backtest sendiri, terus teman-teman sudah yakin, teman-teman bisa pakai secara konsisten trading plan tersebut. Karena kalau misalkan trading sebenarnya itu selain dari teknik, fundamental, kemudian psikologi, terus manajemen money atau manajemen lotnya, itu teman-teman harus benar-benar sudah dikuasai ya. Jadi jangan dulu main yang real, tapi teman-teman terus belajar, terus backtest di akun demo dulu ya. Nah, ini saya udah tandai ya, ini TP ini saya ambil dari TP Fibonacci. Ini kita ambil dulu di TP1 ya. TP1 sekitar dari titik entry pertama itu dari 794 sampai 7, sekitar 40 pips. Jadi ini udah lumayan banyak ya, teman. Jadi kalau misalnya entry di sini 0,01, kalau ke TP ya, ke TP1 ini bisa dapat sekitar $4. Di sini saya entry sekitar 0,15 lot ya. Jadi dengan dana awal $100, sebenarnya ini sangat berisiko. Jadi teman-teman jangan coba entry dengan lot 0,15 dengan dana $100, karena kalau misalkan untuk manajemen lot atau money manajemennya dari dana $100 itu ya bagusnya itu sekitar 0,01 dengan resikonya sekitar 2-3% untuk resiko lossnya. Jadi kalau misalkan saya sudah siap diresikokan sekitar setengahnya. Kalau misalkan ini tadi tembus ke area yang menjadi supply di H1 ini saya lossnya sekitar $50 ya. Nah, ini saya kondisinya udah running profit sekitar $58. Nah, ini
kemungkinan harganya akan retrace juga ke atas lagi. Saya tutup sebelum ke TP1 ya, karena sayang kalau misalkan sebelum TP terus harga mantul ke atas, yang $50 ini kita nggak dapet, karena market ini bukan punya nenek moyang kita ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa analisa dengan teknik kita sendiri. Kemudian untuk yang menentukan ini profit atau ini loss, ini kena SL atau misalnya sampai MC, itu balik lagi ke pergerakan market yang sangat dinamis ya. Jadi kita nggak bisa, oh ini saya tunggu harus sampai TP1, nggak bisa juga, karena ini perkiraan, masih analisa. Jadi ya syukur-syukur kalau misalnya bisa ke TP1, apalagi TP2 ya, atau misalkan TP3. Nah ini saya udah cut profit ini sekitar $50. Nah ini kan ada retrace lagi ya, sebelum nyentuh ke TP-nya ini retrace lagi. Jadi kalau misalkan tadinya saya targetin ini, kalau misalkan TP1 dapat sekitar $100 ya teman-teman. Jadi kita juga kalau misalkan kita intraday ya, ini saya ambil untuk trading intraday. Jadi ini bisa dicek juga di time frame yang atasnya. Secara ini di time frame daily, ini udah terbentuk CSAK buy. Nah, untuk re-entry-nya berarti harus menunggu ekstrim di H4, ekstrim buy di H4 ya. Untuk ekstrim buy di H4 ini nanti teman-teman bisa entry untuk ngambil posisi re-entry CSAK daily. Nah ini guys, ini setelah saya kena SL plus yang tadi saya pasang 2 entry, yang lainnya saya cut profit, ternyata analisa saya bisa sampai ke TP1 ya. Sepertinya ini sampai ke TP1. Kemungkinan ini akan sampai juga ke TP2. Cuma ya kita syukurin aja ya. Tadi saya udah dapat sekitar $50, itu sudah lumayan banyak sekali untuk satu kali entry. Nah ini kemungkinan bisa sampai ke area di sini ya, di area TP2 nya. Nah ini untuk yang tadi saya jelasin untuk daily-nya. Ini udah ada CSAK buy. Kemudian ini area re-entry-nya. Area re-entry ini harus ekstrim di time frame H4-nya. Jadi kalau misalkan ini saya tunggu ekstrim di H4-nya sekaligus menunggu TP yang tadi sell ya. Nah ini sedikit lagi ini akan nyentuh TP nih. Ini. Jadi kita di kocok-kocok dulu ya mentalnya, dibawa dulu ke atas, terus dikasih terjun lagi ke bawah. Nah ini total tadi saya untuk profitnya ya lumayan, ada yang sampai ke 40 pips ya. 40 pips ini lumayan banyak kalau untuk yang scalping ya. Oke teman-teman, ini walaupun saya udah clear posisi, kadang saya masih penasaran apakah ini nyampe ke TP saya yang tadi saya sudah analisa, ataukah ini akan langsung mantul ke atas. Oke, setelah beberapa waktu ini kayaknya akan TP juga sih. Ini saya entry dari jam 8 malam
di hari Kamis, ini hampir kena TP-nya itu di jam 4 sore hari berikutnya ya. Jadi sekitar 10 atau misalkan bisa jadi ini 20 jam. Jadi sekitar 1 hari lah dari entry saya kemarin malam. Jadi kalau misalkan trading ini harus sabar, karena saya juga ini untuk re-entry H4 setelah terjadinya CSAK di H4 ini saya masih harus menunggu 6 candle H4 itu, jadi sekitar 24 jam 1 hari ini untuk re-entry nya. Nah ini kemungkinan besar akan nyentuh TP nih. Oke, kita tunggu ya. Oke, sedikit lagi. KTP. KTP-nya ini. Oke. TP. Oke, sedikit lagi, kita masih tunggu. Oke, boom, TP ya guys, udah lebih ini kemungkinan bisa lanjut ke TP2 nih sebelum nanti akan terjadi kenaikan dari re-entry daily-nya. Oke, paling segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.